Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diklat pembelajaran pembuatan video pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif yang digagas oleh APKP PGRI dan MGMP SMA Jawa Timur. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada para narasumber, terutama yang terhormat Bapak Irmawan dan Mas Aris Eka Prasetya yang telah membantu kami para peserta diklat, sehingga kami alhamdulillah bisa membuat PowerPoint yang lebih bagus lagi. Mungkin itu sebagai pembukaan. Untuk itu saya langsung akan mempresentasikan mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 semester ganjil, yaitu bab 1 tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Adapun KD pada kesempatan ini kita akan menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Untuk KD tugasnya mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Indonesia ke Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menganalisis proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. 2. Menganalisis latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. 3. Menganalisis kekuasaan VOC, Vereniging Oost Indies Company. 4. Menganalisis perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Untuk materi pada kesempatan ini dibagi menjadi 3 sub besar, yaitu yang A, proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. B, masa kekuasaan VOC. C, perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang A, proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa bangsa Eropa dalam penjelajahan dunianya selalu ingin mencari rempah-rempah. Untuk itu, yang pertama, bangsa Portugis bertujuan mencari rempah-rempah. Kapal Portugis yang berhasil mencapai Indonesia dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antonio de Abreu. Bangsa Spanyol. Armada Spanyol mendarat di Maluku pada tahun 1522 dipimpin oleh Sebastian Elcano. Setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang didukung oleh Portugis. Bangsa Inggris. Rombongan Inggris tiba di Maluku tahun 1577
di bawah pimpinan Francis Drake. Dan bangsa Belanda, armada Belanda pertama kali tiba di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Rombongan kedua Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Eyck berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten. Kemudian apa latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Dua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tiga, pencarian rempah-rempah. Empat, semboyan gold, glory, dan gospel. Gold, kekayaan; glory, kejayaan; dan gospel, tugas mulia, yaitu menyebarkan agama. Subbab B, masa kekuasaan VOC. VOC atau Vereniging Oost-Indisch Company adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Adapun tujuan VOC adalah: 1. Membantu keuangan Belanda. B. Menyaingi pedagang dari bangsa lain, terutama Inggris. 3. Menjelaskan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur. Dengan demikian, VOC diberi hak istimewa atau hak oktroi. Apa saja hak istimewa tersebut? Yang pertama, hak untuk mencetak uang. 2. Hak memelihara angkatan perang atau membuat angkatan perang sendiri. 3. Hak memerintah daerah yang diduduki. 4. Hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh VOC tentunya ini sangat merugikan bangsa kita waktu itu. Yang pertama, pelayaran hongi atau hongi texten, yaitu pelayaran yang dilakukan di pantai untuk mengawasi pedagang Maluku atau pribumi agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Apabila hal ini diketahui, maka sanksinya sangat berat. Bahkan kapal pun bisa dibakar, ditenggelamkan. 2. Ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Hal ini dianggap bisa menurunkan harga jual tanaman tersebut. Yang ketiga, kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Runtuhnya VOC. Akhirnya VOC runtuh juga. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah para pegawainya banyak yang korupsi. Para
penguasanya bersikap feodalis, sangat menekan rakyat. Yang ketiga, ketidakcakapan, artinya banyak pegawai-pegawainya yang tidak ahli. Yang keempat, adanya hutang yang terlalu banyak atau terlilit hutang, sehingga VOC terpaksa dibubarkan, yaitu pada tahun 1779, maaf. Selanjutnya untuk bagian subbab B, yaitu perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia ini, Indonesia khususnya maksud saya, sangat subur, makmur, sehingga bangsa-bangsa Eropa banyak yang ingin menguasai Indonesia. Yang pertama, pada masa pemerintahan Daendels tahun 1808 sampai 1811. Apa yang dilakukan Herman Daendels? Yaitu satu kebijakan fundamental adalah membangun jalan raya pos, the Grote Postweg, yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan, kurang lebih 1000 km. Dari kebijakan ini banyak sekali warga Indonesia yang meninggal akibat kerja paksa ini, atau banyak yang kelaparan. Yang berikutnya adalah membangun pelabuhan militer di ujung kulon, Merak dan Surabaya untuk memperkuat pertahanan Belanda. Ini peta jalan pos yang dibuat oleh Daendels. Berikutnya adalah pendudukan pada masa Inggris tahun 1811 sampai 1816. Gubernur jenderalnya adalah Stamford Raffles. Saat menduduki Indonesia, Raffles berusaha menghapus feodalisme dengan mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai pemerintahan. Salah satu kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi adalah menerapkan sistem sewa tanah atau land renting untuk mengganti sistem penyerahan wajib upeti kepada Belanda. Ada beberapa hasil yang dilakukan oleh Raffles. Di antaranya adalah membuat tanaman untuk observasi, untuk penelitian, yaitu Kebun Raya Bogor. Kemudian Raffles juga menulis buku History of Java. Walaupun singkat berkuasa di Indonesia, namun Raffles cukup banyak meletakkan landasan-landasan dalam pemerintahan. Berikutnya adalah masa sistem tanam paksa. Kebijakan tanam paksa mulai diberlakukan pada tahun 1830 serta difokuskan pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional seperti kopi, tembakau, tebu, teh, dan nila. Bagi Belanda, pelaksanaan tanam paksa mendatangkan keuntungan yang sangat-sangat besar. Keuntungan yang diperoleh Belanda
mencapai 967 juta gulden, sebuah jumlah yang besar waktu itu. Dan bagi bangsa Indonesia, tanam paksa menyengsarakan rakyat. Meskipun demikian, melalui tanam paksa, bangsa Indonesia mengenal jenis komoditas baru yang laku di pasaran internasional. Pencetus sistem tanam paksa ini adalah Johannes van den Bosch. Ya, demikian penjelasan dari kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Indonesia. Untuk itu, pada kesempatan ini peserta didik silahkan untuk mengerjakan soal. Selanjutnya, soal tersebut langsung diketik dan di-emailkan ke alamat email saya, yaitu subino99@yahoo.com. paling lambat sehari setelah pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda baik-baik saja, sehat dan sukses mulia. Kita akhiri dengan membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.